agak sederhana sedikit kan? Boleh di next. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi namanya komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini menekankan pada peningkatan keterampilan dengan tim komunikasi dan berbagai perasaan dalam hubungan anggota tim, mengembangkan rasa percaya satu sama lain. Ada yang tahu komunikasi interpersonal itu apa? Ada yang pernah dengar? Nah, komunikasi interpersonal ini komunikasi yang bersifat dua arah. Jadi ada pemberi pesan dan ada penerima pesan. Jadi untuk kita masuk di aspeknya langsung, aspek yang pertama itu pemberi dan penerima pesan. Kalau kita di ruangan ini, siapa yang pemberi pesan? Saya. Siapa penerima pesannya? Betul. Oke, jadi di dalam komunikasi interpersonal itu mencakup pemberi pesan dan penerima pesan. Pemberi pesan itu memberikan stimulus, memberikan pokoknya kata-kata komunikasi. Terus tugasnya penerima adalah memahami dan mencerna agar komunikasi itu bisa terjadi. Kemudian ada aspek yang kedua yaitu pesan itu sendiri. Nah, pesan ini bentuknya seperti stimulus. Stimulus dapat berbentuk seperti pendengaran, penglihatan, penciuman atau bahkan sentuhan. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu adalah bentuk pesan. Jadi kemudian ada yang ketiga, ada noise. Noise artinya itu gangguan. Jadi coba kita evaluasi. Selama kita mulai pelatihan ini, bentuk gangguan apa yang terjadi di sini antara pemberi pesan sama penerima pesan? Ada yang tahu gangguan apa yang terjadi di sini? Ribut. Dulu ribut. Apa lagi? Speakernya tadi kurang jelas. Terus mungkin ada yang silau, ada yang kepanasan, ada yang ngantuk. Nah itu semua bentuk noise atau gangguan. Kemudian ada konteks. Konteks itu mempengaruhi dalam semua bentuk komunikasi. Nah konteks misalkan bagaimana komunikasinya orang yang lagi ada di rumah kita. Sedih, apa yang dibicarakan orang di rumah dulu? Soal almarhum, kebaikannya. Beda sama komunikasi yang terjadi pas orang menonton konser. Apa yang kalian bahas? Penyanyi. Kalian lagi excited sekali. Beda, itu namanya konteks. Jadi tiap komunikasi memiliki konteks yang berbeda, tergantung apa pesannya. Kemudian ada yang namanya etika. Nah, untuk komunikasi ini dapat terjadi dengan efektif antara dari pemberi pesan ke penerima pesan, diperlukan etika yang baik. Coba Dava marahi Dinda. Coba marahi Dinda. Bentar. Nah, kalau misalkan Dava bentak Dinda, marahi Dinda. Marahi Dinda. Apa saja? Marahi bentak. Ayo, atau siapa yang mulai mau marahi Dinda? Terlalu baik. Coba Joshua marahi Dinda. Ayo. Jadi begini, komunikasi yang efektif itu harus disertai dengan etika yang baik. Jadi kalau Dava marahi Dinda, Dinda jelas kan mau ganti. Kira-kira kalau caranya Dava bilang begitu, Dinda mau dengarkan atau tidak? Tidak. Karena etikanya Dava begitu, tidak baik. Jadi etika itu sangat mempengaruhi diterimanya pesan atau tidak. Kemudian yang terakhir ada efek. Efek ini terbagi menjadi 3, yaitu ada efek kognitif, efek afektif, dan efek perilaku. Jadi apa yang ditimbulkan sama komunikasi itu sendiri? Ada yang efek kognitif, pokoknya yang mencakup dengan cara perubahan cara berpikir atau informasi yang baru. Jadi misal Dava bilang sama Dinda kalau sepatunya jelek. Jadi efek kognitif yang didapatkan itu Dinda pasti berpikir kayak, oh sepatu kok jelek, sepatu kok kurang bagus buat dipakai. Bagus kan sepatu Dinda? Kemudian yang kedua
sepatunya jelek, efek efektifnya Dinda akan mengganti sepatunya. Oke. Kemudian yang terakhir ada efek perilaku. Mungkin kayak efek perilaku ini bisa dilakukan oleh Dinda. Misal kalau tadi Dinda sudah berpikir kalau sepatunya jelek, terus akhirnya dia ganti, terus mungkin Dinda dapat memberikan feedback kembali, entah karena dia tersinggung sama Dava, jadi Dinda ketus juga ke Dava, atau diajakin balik, Dava tidak bertemu. Nah itu efek perilaku. Kemudian yang kedua, kita masuk ke komunikasi di tempat kerja. Komunikasi di organisasi atau tempat kerja ini memiliki 4 rules utama. Pertama ada komunikasi lateral, yang kedua ada komunikasi ke atas, dan ketiga ada komunikasi ke bawah. Nah dalam organisasi, dalam OSIS, siapa yang paling atas? Ketua OSIS. Di bawahnya siapa? Wakil ketua. Terus di bawahnya lagi? Sekretaris. Di bawahnya lagi? Di bawahnya lagi? Koordinator, terus anggota. Jadi di dalam organisasi, dalam kantor, dalam pekerjaan itu pasti ada yang namanya tingkatan-tingkatan. Jadi kalau tingkat komunikasi lateral itu komunikasi yang terjadi antar sesama, yang setara, staf dengan staf, koordinator dengan koordinator, seperti itu. Kalau komunikasi ke atas itu komunikasi yang terjadi dari bawahan ke atasan. Jadi staf komunikasi ke ketua, itu namanya komunikasi ke atas. Kalau komunikasi ke bawah itu sebaliknya. Misalkan ketua OSISnya itu berkomunikasi ke staf atau bawahan-bawahan. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Apa bisa dipahami? Bisa. Sampai sini ada yang mau ditanya? Komunikasi lateral itu komunikasi yang terjadi dengan orang-orang yang setara dengan kita dalam lembaga. Jadi misal staf dengan anggota dengan anggota, koordinator dengan koordinator, seperti itu. Itu namanya komunikasi lateral. Masih ada yang mau ditanyakan? Yang sebelah sini ada? Sebelah sana ada? Sebelah sini ada? Sudah ada.